Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung semua. Bahan ajarnya sudah dibaca semua ya kan? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengertian himpunan. Lalu minggu kemarin tentang himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan semesta ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu ada dua, yaitu irisan dan gabungan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang irisan dan gabungan. Bahan ajarnya sudah dibaca ya, ini ya. Di sini juga sudah dijelaskan, tapi akan Ibu jelaskan lagi melalui PPT ini. Nah, pertama, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan hari ini diharapkan setelah pertemuan ini kalian dapat menjelaskan pengertian irisan, lalu menyajikannya juga dalam diagram Venn, lalu menjelaskan pengertian gabungan dan menyajikannya dalam diagram Venn juga, dan yang ketiga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan dan gabungan dalam kehidupan sehari-hari. 3 tujuan pembelajaran pertemuan hari ini ya. Dan manfaat pembelajaran. Nah, teori himpunan seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin ya, teori himpunan ini penting dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemampuan mengoperasikan himpunan itu pasti berguna karena himpunan itu penting. Nah, pembahasan ada 2, yaitu irisan dan gabungan. Kita akan membahas pengertian irisan, pengertian gabungan, lalu bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara menghitung irisan, menghitung gabungan, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan irisan dan gabungan himpunan. Yang pertama kita akan membahas irisan dulu ya. Nah, pertama gak langsung ke irisan ya, kita perhatikan dulu 2 himpunan ini nih. Pertama, ada himpunan A, yaitu himpunan negara-negara Asia Utara. Kalau tidak hafal ada ya di sini. Nah, ada Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Lalu ada juga himpunan B, yaitu himpunan negara-negara Eropa Timur, yaitu Belarus, Estonia, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, dan Ukraina. Jika kita lihat 2 himpunan ini, maka kita akan menemukan satu negara yang sama di antara 2 himpunan ini. Rusia itu masuk himpunan A, tapi juga masuk himpunan B. Nah, itu kalau di matematika, ketika ada elemen yang merupakan anggota himpunan yang satu, tapi dia juga merupakan anggota himpunan lain, itu berarti dia adalah irisan dari kedua himpunan tersebut. Tidak 2 juga sih. Kalau 3 juga bisa, misal ada himpunan A, B, C. Tapi di antara ketiga himpunan itu ada gitu, satu atau beberapa anggota yang sama. Nah, itu adalah irisan. Jadi, himpunan A dan himpunan B mempunyai irisan, yaitu irisannya adalah Rusia. Nah, kita tahu jadi Rusia itu masuk pada negara Asia Utara, tapi juga masuk Eropa Timur, karena Rusia itu luas ya. Jadi ini, lebih tepatnya, definisi irisan itu seperti ini. Masih ingat kan cara baca notasi seperti ini? Nah, irisan himpunan dilambangkan oleh lambang seperti ini. Ini dibacanya irisan atau dan juga bisa. Jadi ini dibacanya himpunan A irisan B, atau himpunan A dan B adalah X, di mana X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Jangan tertukar ya, ada dan nanti ada atau, dan nama atau itu bedanya apa? Dan sama atau itu bedanya jadi gini. Kalau X ini anggota A, tapi dia bukan anggota B, berarti dia nggak bisa jadi himpunan. Nah, jadi
X ini harus merupakan anggota A dan atau sekaligus boleh disebut sebagai sekaligus juga boleh. Sekaligus anggota B. Maka dia akan jadi himpunan A irisan B. Nah, kalau di diagram Venn tuh seperti ini. Irisan, berarti teriris ya ini. Gambarnya juga teriris seperti ini. Jadi dia anggota A tapi juga anggota B, makanya dia di tengah-tengah nih. Kalau menggunakan kalimat jadi ini ya. Irisan himpunan A dengan himpunan B adalah himpunan semua elemen yang merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi, elemen tersebut harus merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Tidak boleh cuma himpunan A doang, tidak boleh juga cuma himpunan B doang. Harus himpunan A dan himpunan B sekaligus. Mengerti ya? Kita ke contoh. Nah, coba lihat himpunan 2 ini. Ada himpunan A dan B juga. Di sini didefinisikan A adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3 lebih dari 0. Mudah ya? Ada 3, 6, 9. Tinggal, kalau ini jaraknya tinggal ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Atau bisa juga, kayak ini kan 1 kali 3, ini 2 kali 3, 3 kali 3. Jadi kelipatan 3. Lalu himpunan B ini kelipatan 5, sama bilangan bulat juga dan lebih dari 0 juga. Berarti 5, 10, 15, 20. Nah, irisan dari A sama B ini bisa ditemukan. Nah, bisa ya. Ini 15 sama. Ini 30 juga sama. 45 juga sama. Ini sama. Dan seterusnya. Ini bisa kita lanjutkan. Ya, benar ya. Kalau kelanjutannya tuh, ini kan 5 kelipatan 5, ini kelipatan 3, berarti irisan A dan B itu berarti kelipatan 5 sekaligus kelipatan 3, berarti kelipatan 15 ya, benar. Kelipatan 15, berarti ini jaraknya 15, setelah ini 60, 75, dan seterusnya ya. Mudah ya, himpunan ini, irisan ini cuma kita hanya mencari yang samanya aja, yang sama anggotanya. Kita ke himpunan lain. Nih, ada di sini himpunan bilangan prima lebih dari 5. 7, 11, 13, 17, seterusnya. Bilangan prima itu berarti dia itu tidak habis dibagi oleh bilangan lain kecuali 1 dan bilangan tersebut ya. Kalau misal 7 itu dibagi 1 habis, dibagi 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak ya. Habisnya hanya dibagi 1 dan 7. Lalu himpunan B ini himpunan bilangan genap lebih dari 0. Genap itu berarti yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2 ya. Lebih dari 0 berarti positif ya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu kita lihat kan di sini tuh tidak akan ada anggota yang sama karena himpunan bilangan genap itu berarti himpunan kelipatan 2, sementara himpunan bilangan prima ini tidak akan habis dibagi 2. Bilangan prima yang lebih dari 5 ya. Yang lebih dari 5 itu berarti 6 ke atas. 5 ini berarti tidak masuk ya. Nah, di antara bilangan ini kan tidak ada yang habis dibagi 2, berarti tidak ada yang genap. Nah, akhirnya irisan A dan B ini jadinya tidak punya anggota. Ini himpunan kosong. Himpunan kosong ini sudah dibahas minggu lalu ya. Berarti tidak punya anggota, tapi kita bisa tulis dengan seperti ini atau lambangnya himpunan kosong. Nah, jika A dan B tidak punya irisan, bisa juga kita sebut sebagai saling lepas. Berarti himpunan A dengan himpunan B saling lepas. Lambangnya seperti ini. Garis 2. Garis miring 2. Ini saling lepas. Paham ya sampai sini? Mudah ya irisan. Kita lanjut ke gabungan. Contoh lagi ya. Misal ini himpunan, 2 himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu himpunan siswa kelas 7C yang nilai ulangan matematikanya di atas 80. Ini nama-namanya. Lalu, himpunan siswa 7C
nilai ulangan IPA-nya di atas 80 ini adalah himpunan B ya, nama-namanya ini. Misal, wali kelas 7C itu ingin mengumpulkan anak-anak yang nilai matematika atau IPA-nya di atas 80. Kita pakai atau. Jadi ini adalah pilihan. Kayak misal, nilai matematikanya di atas 80 atau IPA-nya di atas 80. Jadi semuanya boleh masuk ke himpunan ini, ke perkumpulan ini. Jadi tidak perlu yang matematikanya 80 dan IPA-nya 80, tidak perlu begitu. Nah, itu kalau di matematika namanya adalah gabungan. Kita gabungkan semua nama-nama, ya, dapat ya. Nah, begitu saja sih gabungan. Tapi, ingat nih, gabungan itu, nah, kita ke pengertiannya dulu ya. Gabungan itu berarti anggotanya adalah X, di mana X itu merupakan anggota dari A atau anggota dari B. Jadi bebas, dia itu mau anggota A atau anggota B atau anggota A sekaligus B juga dihitung sebagai anggota gabungan dari A dan B. Kalau di diagram Venn nih, jadi semua dihitung. Ini semua dihitung, tapi yang di luar enggak ya. Nah, gabungan himpunan A, himpunan B adalah himpunan semua elemen yang merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi ingat ya, kalau dan itu berarti syaratnya dia harus menjadi anggota keduanya, tapi kalau atau itu pilihan. Mau dia menjadi anggota A atau anggota B atau A dan B, terserah gitu. Yang penting dia adalah anggota A atau B, maka dihitung sebagai anggota gabungan. Kita ke contoh ini. Ada himpunan bilangan bulat positif kelipatan 3 kurang dari 10. Berarti 3, 6, 9. Himpunan faktor prima positif dari 30. 2, 3, 5. Ingat ya cara mencari faktor prima. Dan ini Ibu tulis yang positifnya aja ya. Kalau misalkan sama yang negatif kan berarti negatif 2, negatif 3, negatif 5. Nah, di antara ini kita gabungkan 2, 3. Nah, di sini kan ada 3. Di sini juga ada 3. Tapi kenapa ditulisnya satu kali ya? Di sini juga ada 5, 6, 9. Kan masing-masing 1 ya, ditulis satu kali. Tapi 3 ini cuma ditulis satu kali gitu. Buat menjawabnya, kita ke contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini himpunannya sama kayak yang tadi, yang di awal itu. Kita lihat, jumlah anggota himpunan A ini ada 7. B juga ada 6. Tapi anggota gabungannya itu 11. Kenapa 11? Nah, ketika wali kelas mencatat nama-nama siswa 7C yang nilai ulangan matematika atau IPA-nya di atas 80, pastinya namanya itu dicatat sekali aja kan. Kalau misalkan ada yang sama nih, di sini contohnya Aziza dan Luna, ini kan sama. Karena kalau misalkan mereka disuruh kumpul, mereka itu cuma satu orang gitu, jadi gak akan tiba-tiba terkloning jadi 2 orang begitu ya. Makanya jumlahnya itu adalah 11 gitu, bukan 7 ditambah 6 gitu kan. Tapi 7 ditambah 6 dikurangi jumlah irisannya. Irisannya itu tadi kan ada 2, jadi kurangi. Nah, lebih tepatnya begini ya. Kardinalitas gabungan itu, jumlah anggota gabungan itu berarti jumlah anggota yang 1 ditambah jumlah anggota yang 2 dikurangi jumlah irisan dari A dan B. Nah, jadi kalau 2 buah atau lebih himpunan itu punya irisan, maka tersebut tidak perlu disebut berkali-kali kalau kita mendaftar. Seperti yang tadi ini ya. Nah, tidak perlu ini disebut 3-nya itu 2 kali, tidak perlu. Ini tuh bisa disebutnya 1 kali aja. Cukup 1 kali, jangan berkali-kali. Sekarang kita beralih ke sifat operasi himpunan.
Sifat operasi himpunan itu ada 5 ya, ada tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, identitas. Nah, kalau yang 4 ini itu sama seperti sifat operasi bilangan real ya. Kayak tertutup, jika bilangan real tambah bilangan real itu ya bilangan real. Lalu komutatif, kayak misalnya 1 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 1 gitu ya. Asosiatif itu berarti kalau 1 tambah 2 lalu ditambah 3 itu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 tambah 3. Lalu distributif itu yang perkalian penjumlahan itu. Nah, identitas ini terakhir ya. Kita bahas yang tertutup dulu. Jadi, operasi pada himpunan itu tertutup. Misalnya, irisan. Tadi kan irisan nih. Lihat. Ini kan himpunan ya bentuknya. Ini juga himpunan. Ketika kita mencari irisan A dan B, hasilnya juga himpunan. Hasilnya juga perkumpulan. Jadi, gabungan juga. Ini gabungan ya, maaf. Bukan irisan. Jadi sifatnya tertutup, akan menghasilkan himpunan juga. Yang kedua, komutatif. Kita ke sini ya. Kita ke papan tulis. Nah, komutatif. Sekarang kita akan membuat lingkaran. Lingkaran ini misal A ya, yang warnanya putih ini. Lihat ya, mau yang ini sebelah kanan atau kiri, ini gabungan, yang ini irisan. Mau ininya di sebelah kanan ataupun kiri, tetap aja gabungannya itu sama ya, jumlahnya sama, itunya sama tuh. Irisan juga seperti itu. Jadi kayak ini tuh sama, akan tetap ini nih daerahnya ini, mau ini di sebelah manapun daerahnya tetap seperti itu ya. Kita lanjut ke asosiatif. Asosiatif ini nih itu ada di bahan ajar ya. Asosiatif ini nih mau irisan atau gabungan sama saja. Jadi ketika A iris B lalu diiris C, itu akan sama dengan B iris C lalu diiris A. Itu akan sama saja. Kita lihat nih. Kalau A gabung B, A iris B iris C. Kita pakai ini aja ya. Kalau A gabung B, nah kita A iris B, kita akan dapat daerah ini ya, yang tengah. Nah, daerah yang tengah ini kita iris dengan C. Itu akan sama saja dengan misalkan kita iris dulu yang B sama C. C-nya itu di bawahnya, ini misal ini B itu di sini kan tadi ya. Nah, C-nya itu di bawah kan tadi. Nah, ini kan daerahnya ini ya, yang di tengah ini. Lalu daerah yang
tadi ini diiris dengan A yang sebelah sini. A-nya sebelah sini. Nah, daerahnya itu akan sama. Jadi, anggotanya itu akan sama. Kalau mau yang manapun yang diiris duluan, dan sama ya, dengan gabungan juga. Lalu ada sifat asosiatif di sini. Asosiatif itu seperti penjumlahan dan perkalian. Tuh. Kalau sifat asosiatif pada bilangan real itu yang di sininya kali, yang di sininya tambah atau kurang ya. Tapi kalau distributif dalam operasi itu bisa ditukar, bisa dibalik, bisa yang ininya himpunan, yang ininya irisan, ininya gabungan, bisa juga ininya gabungan, ininya irisan. Jadi cara menghitungnya sama seperti distributif pada operasi bilangan real biasa ya. Sekarang adalah identitas. Identitas ini ada 4. Jadi gini. Yang pertama, jika A diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Coba bayangkan saja sebuah himpunan, lalu sebuah himpunan kosong. Pasti tidak akan punya irisan, karena yang satu himpunannya kosong, tidak punya anggota. Jadi, irisannya adalah himpunan kosong. Tapi kalau A digabung himpunan kosong, maka A saja, karena himpunan kosong ini tidak punya anggota. Jadi seperti 1 tambah 0 ya 1 gitu kan, 2 tambah 0 ya 2 gitu. Terus A iris S himpunan semesta yaitu A, karena himpunan semesta itu ya mencakup A juga kan. Jadi kalau A diiris dengan himpunan semesta ya A. Lalu kalau A digabung himpunan semesta, ya himpunan semesta itu sendiri. Jadi jangan tertukar ya, kalau A iris kosong, hasilnya kosong. Tapi kalau A gabung kosong, hasilnya A. Nah, kalau A iris S, hasilnya A, tapi kalau A gabung S, hasilnya S. Jadi materinya sampai situ ya. Tapi sekarang kita akan bahas soal. Contoh soal. Soalnya soal cerita ya. Perhatikan kriteria kelulusan minimum atau KKM UTS SMP 1 adalah 75. Dari 50 siswa kelas 7, ada 35 siswa yang nilai UTS matematikanya di atas KKM, 20 siswa nilai UTS IPA-nya di atas KKM, dan 10 siswa mendapat nilai UTS matematika dan fisika. Fisika ini maaf ya, salah ketik, ini maksudnya IPA, ini juga IPA ya. Dan IPA di atas KKM. Berapa banyak siswa kelas 7 yang mendapat nilai UTS dan UTS matematika dan IPA di bawah KKM? Kita ke pembahasan ya. Pertama, diketahui dulu. Misalkan kita kasih nama, M adalah himpunan matematika yang lulus KKM. Himpunan siswa yang lulus KKM matematika. Lalu A adalah himpunan siswa yang lulus KKM IPA. Kita lihat NS-nya, kardinalitas dari himpunan semestanya adalah 50. Lalu anggota M yang lulus 35. Anggota A yang lulus IPA 20. Yang lulus keduanya berarti dan. Kalau dan itu berarti irisan. Nah, jadi 10 siswa ini adalah irisan. Jumlah irisan dari himpunan A dan himpunan M. Kita lihat ditanyanya. Ditanyanya siswa yang tidak lulus ya, tidak lulus KKM. Di kedua-duanya, berarti dia bukan anggota M, bukan juga anggota A. Jadi kita bisa tulis, berarti itu adalah jumlah dari keseluruhan siswa dikurangi jumlah dari gabungan ya. Karena dua-duanya tidak lulus KKM, berarti dia bukan anggota M, bukan anggota A. Jadi dikurangi. Atau bisa juga
komplement bisa ya, komplement dari U gabung A. Komplement sudah dibahaskan ya minggu kemarin, sedikit-sedikit. Nah, kita kan kalau sudah tahu ditanyanya apa, tinggal ini saja kan. Nah, N dari M gabung A ini ada rumusnya yang tadi tuh, yang di sini. Nah, ini ya, ini nih rumusnya. Kita substitusi ke sini rumusnya. Lalu kan ini sudah diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, tinggal disubstitusi semua, kita dapat 5. Jadi ada 5 siswa kelas 7 yang nilai UTS Matematika dan IPA ya, maaf, IPA di bawah KKM. Tapi bisa juga kita pakai cara diagram Venn. Diagram Venn ini, nih, kita tulis ini M, yang ini A. Pertama, kalau kita mengerjakan dengan diagram Venn, kita harus dari yang paling dalamnya dulu. Yang paling dalamnya ini irisannya adalah 10. Nah, karena diketahui 35 itu lulus matematika, dan 10-nya udah ada di sini nih. Berarti yang ada di sini berapa? Tinggal dikurangi ya, 25. Ini juga sama, karena ini 20 itu semuanya, tapi 10 sudah ada di sini, jadi sini 10. Nah, karena ini 50 berarti dikurangi yang di sini, dikurangi yang di sini, dan dikurangi yang di sini. Berarti kurang 25, kurang 10, kurang 10, hasilnya 5. Jadi mau pakai cara manapun, hasilnya akan tetap 5. Jadi ada 5 siswa yang mendapat nilai UTS Matematika dan Fisika dan IPA di bawah KKM. Begitu saja ya contoh soalnya. Ini contoh soalnya udah yang paling rumit loh. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah tentang irisan dan gabungannya. Irisan itu berarti anggota yang sama di antara dua himpunan atau lebih. Gabungan itu ya digabung semua. Tapi anggota irisannya tidak perlu disebut berkali-kali, cukup 1 kali aja. Nah, untuk jam mata pelajaran hari ini masih lama ya, tapi pertemuannya dicukupkan sampai di sini saja untuk pembahasan. Nah, sisanya kita mengerjakan tugas ya, untuk penilaian juga, untuk ya bukti hadir gitu ya. Nah, ini tugasnya. Tugasnya itu mudah lah ini. Justru lebih susah contoh soal yang tadi ya. Ini masih draft ya, Ibu kirimkan ya. Nah, pertemuan virtualnya cukup sampai di sini saja. Tolong kerjakan tugasnya ya. Deadline-nya sampai malam deh ya. Pertemuannya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung semuanya dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.